Ini adalah suatu teknik yang bisa kalian semua gunakan dengan trend analisis, dan ini tidak terlepas dari teknik yang sebelumnya kita sudah pelajari, yaitu chart pattern continuation. Dan ini adalah kebalikan dari continuation pattern yang bisa kita gunakan di dalam trading plan kita. Ingin tahu penjelasannya? Tonton video ini sampai selesai. Hai kawan Visto semuanya, selamat datang di EduFest episode yang ke-18. Dan bagi Anda semua yang belum nonton episode ke-17 tentang rectangle pattern, linknya saya drop di sini ya. Baik kawan Visto semuanya, pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai reversal pattern. Iya, ini adalah kebalikan dari continuation pattern, dan ini menjadi satu hal yang tidak terpisahkan di dalam kita mempelajari chart pattern. Oleh karena itu, jangan skip video ini karena Anda semua akan mendapatkan keseluruhan insight-nya supaya pemahaman chart pattern Anda ini dapat maksimal dalam nanti bisa diimplementasikan ke dalam trading plan Anda. Langsung yuk kita masuk ke materinya. Baik, kawan Visto semuanya, di dalam reversal pattern ini kita dapat mengkombinasikan dengan trend analisis, dan supaya kita bisa mengerti, alangkah baiknya Anda semua buka dulu nih materi tentang analisis trend. Supaya kita bisa tahu bagaimana sih cara mengidentifikasi perubahan tren seperti apa, dan nanti ini akan ada korelasinya di dalam kita menemukan reversal pattern. Jadi banyak sekali chart pattern yang bisa kita pelajari di reversal pattern ini, dan memang ini yang paling trader tunggu-tunggu untuk bisa menemukan chart pattern ini karena akan menghasilkan profit yang maksimal ketika kita bisa menemukan entry point di akhir dari tren yang sedang downtrend atau bearish. Oke, jadi sebenarnya reversal pattern adalah sebuah pola chart pattern yang bisa kita identifikasi di mana chart pattern ini mengindikasikan adanya perubahan arah tren baik dari bearish menjadi bullish atau dari bullish menjadi bearish. Pada kesempatan kali ini, chart pattern yang akan kita bahas adalah double bottom dan double top. Yang pertama kita bahas mengenai double bottom pattern. Jadi chart pattern ini adalah chart pattern di mana mengindikasikan bahwa harga akan berubah tren di dalam pergerakannya dari bearish menjadi bullish, dan terbentuknya biasanya di akhir daripada fase distribusi. Dan secara visual, kita juga bisa melihat pola double bottom ini berbentuk seperti huruf W, dan biasanya akan diikuti dengan nanti adanya perubahan tren yang sangat signifikan dan ledakan harga yang cukup tinggi, dan kita bisa meraup cuan dari perubahan atau ledakan harga tersebut. Di dalam double bottom pattern, kita bisa melihat sebuah harga berbentuk W, dan bisa aja nih untuk lembah yang pertama lebih tinggi atau lebih pendek. Sebaliknya, lembah yang kedua juga bisa lebih tinggi atau lebih pendek. Jadi ini sebenarnya tidak ada patokan ya untuk lembah daripada double bottom ini harus ideal, karena memang di dalam pergerakan harga pasti akan adanya riak-riak harga yang membuat harga itu tidak bisa bergerak ideal. Tetapi yang pasti secara visual ini sangat mudah untuk kita identifikasi. Baik, kita bisa langsung lihat ke gambar berikut untuk struktur daripada double bottom. Berikut adalah gambar daripada struktur double bottom, di mana di dalam pergerakannya untuk fase pertama kita harus bisa tahu bahwa harus dimulai dengan pergerakan downtrend, dan nanti akan diikuti dengan pembentukan first bottom-nya, atau kita bisa katakan di sini akan ada terbentuknya swing low pertama yang menyebabkan harga itu naik ke area neckline. Neckline ini adalah sebuah area resisten yang memang nanti ketika ditembus ini akan bisa berpotensi meledakkan harga. Lalu yang kedua di sini ada the second bottom ya, bisa lebih rendah atau lebih tinggi, dan ini tidak harus sama dengan bottom yang pertama ya. Dan yang terakhir sudah pasti harga itu break daripada neckline yang tadi saya katakan resisten terakhir sebelum harga berubah tren menjadi bullish trend. Oke, baik. Ini adalah visual dari double bottom pada chart. Terlihat harga turun membentuk downtrend, dan ketika saham Telkom ini kita lihat membentuk dua bottom yang memang di sini relatif sama ya kebetulan, dan ideal secara
harga the lowest price-nya, dan terbentuk di situ bottom kedua yang sudah siap-siap untuk break daripada area neckline. Dan terbukti harga terus naik ya, menyentuh area yang sudah ditentukan. Dan untuk bagaimana sih cara kita menentukan target price-nya? Mudah sekali. Kita tinggal tarik harga dari area support, baik dari bottom pertama atau bottom kedua, yaitu bebas terserah Anda ya, karena ini sangat subjektif juga, kita bisa melihat bottom seperti apa. Kita tinggal tarik dari support paling bawah ke area neckline, lalu kita pindahkan ke atas setelah harga itu breakout daripada area neckline. Itu akan menjadi area target profit kita yang ideal. Dan biasanya untuk target profit tidak harus ya tercapainya 100%. Hanya 70% dari kedalaman support ke area neckline aja itu sudah bisa menandakan double bottomnya ini selesai. Oke, baik, setelah kita mempelajari struktur dan kita mempelajari visualnya dari gambar chart yang asli, alangkah baiknya kita mengetahui kelebihan dan kelemahan dari chart pattern ini. Untuk kelebihan yang pertama adalah mudah sekali untuk kita identifikasi karena polanya yang terlihat ya, bottom yang terlihat jelas ketika terbentuk, itu sangat mudah untuk kita temui di dalam suatu pergerakan tren apabila memang Anda sudah mahir ya di dalam melakukan analisis tren. Untuk kelebihan yang kedua, ini sangat jelas ya, memberikan sinyal reversal dari bearish ke bullish. Jadi Anda bisa mendapatkan profit yang sangat besar jika memang Anda bisa melakukan entry point yang baik, dan memang di sini cocok sebenarnya selain kita untuk lakukan trading, kita juga bisa lakukan chart pattern ini untuk melakukan investasi dan menangkap harga yang serendah mungkin dan nanti menjualnya ketika harga mencapai all time high-nya. Lalu kita beralih kepada kelemahannya. Terdapat dua kelemahan, yaitu yang pertama adalah untuk chart pattern ini rentan terhadap false signal. Jika memang volume ini tidak mendukung daripada breakout yang dilakukan oleh chart pattern double bottom, maka ini bisa menjadi indikasi false breakout dan harga bisa aja nih tembus area support atau area-area yang memang penting sehingga kita mengalami kerugian yang besar. Oleh sebab itu, analisis volume Anda juga perlu pahami dengan nonton tentunya EduFast yang sebelumnya ya. Lalu untuk kelemahan yang kedua, chart pattern ini tidak bisa kita gunakan sendirian. Harus juga dikombinasikan dengan berbagai teknik, berbagai indikator seperti mungkin trend following indikator atau momentum indikator supaya hasilnya dan konfirmasinya lebih jelas lagi nih ketika kita ingin entry di chart pattern ini. Baik, setelah kita mengetahui kelebihan dan kelemahannya, alangkah baiknya kita langsung yuk bisa praktik bagaimana menentukan entry point yang baik dan menentukan stop loss serta nanti take profitnya seperti apa. Yuk kita langsung masuk ke study case berikut. Ini adalah study case dan ini merupakan harga saham Barito Pacific Tbk, di mana kita bisa melihat ya bahwa harga ini terus turun membentuk lower high dan lower low yang mengindikasikan bahwa saham ini bergerak di dalam downtrend. Dan terlihat di bottom pertama terbentuk yang namanya bullish hammer, yang tentunya ini adalah analisis candlestick ya. Dan harga ini naik membentuk suatu rejection di area resisten dan kemudian turun lagi. Nah, Anda bisa melihat semua di sini kita bisa menemukan dua entry untuk kita bisa buy. Di mana yang pertama, Anda bisa buy di area pertama ketika terbentuk bottom. Yang kedua, di mana ini kita bisa katakan sebagai aggressive entry. Karena harga belum break area neckline sehingga bisa menemukan risk dan reward yang lebih oke. Karena memang stop loss-nya deket nih di bawah area daripada bottom yang terakhir. Lalu di sini kita bisa lihat entry yang kedua, kita bisa buy ketika harga menembus neckline, dan ini merupakan strategi yang cukup konservatif karena sudah terbukti ya harga break daripada neckline yang mengartikan double bottom ini akan segera bekerja dan terlihat harga terus naik mengenai area daripada target. Stop loss kita bisa tempatkan di area
bawah daripada neckline. Jadi tentunya ada dua macam, bisa buy on breakout atau buy on weakness ketika harga ini membentuk bottom yang kedua. Baik, tadi adalah study case daripada double bottom, dan kita sudah mempelajari dimulai dari struktur, bagaimana visualnya, dan bagaimana cara kita menggunakannya. Lalu untuk materi yang kedua, kita langsung sambung ke pola double top. Ini adalah kebalikan daripada double bottom, di mana pola double top ini adalah pola yang terjadi ketika harga membentuk suatu tren yang akan berubah dari bullish menjadi bearish. Dan ini bisa kita identifikasi dengan harga yang berbentuk seperti M, kebalikan tadi dari yang double bottom. Dan untuk bentuknya daripada double top ini berbentuk seperti huruf M dan ada dua puncak gunung yang memang dimana puncak gunungnya ini tidak harus sama ya antara puncak yang pertama dan puncak kedua, bisa aja tidak ideal. Yang terpenting adalah ketika terjadinya pola ini biasanya ini mengindikasikan bahwa trader atau investor harus keluar karena akan adanya perubahan tren yang sangat signifikan. Oke, sekarang kita bisa langsung lihat yuk struktur daripada pola double top ini. Tunggu dulu. Sebelum lanjut ke materinya, ada info menarik nih buat kawan visual semuanya. Setiap kamu bertransaksi di investasiku, kamu bisa mendapatkan MPC Point. Nah, MPC Point dapat kamu gunakan untuk bertransaksi di seluruh merchant Citicorp. Selain itu, MPC Point bisa kamu gunakan untuk berinvestasi reksadana di investasiku. Segera tingkatkan transaksimu di investasiku untuk mendapatkan MPC Point sebanyak-banyaknya. Oke, yuk kita langsung balik ke materinya. Ya, ini adalah merupakan gambar dari pola double top, di mana kita lihat struktur yang pertama harus terjadi pergerakan uptrend terlebih dahulu. Dan untuk struktur yang kedua, di sini terbentuk yang namanya first stop atau kita bisa katakan ini puncak gunung yang pertama. Dan harga terlihat turun membentuk neckline. Ya, neckline-nya ini merupakan area support yang nanti ketika ditembus ini akan menjadi konfirmasi harga akan bergerak ke bearish trend. Dan terlihat harga naik lagi setelah reject dari area neckline membentuk second top. Dan ketika second top ini mulai terbentuk, kita bisa coba untuk melakukan mungkin exit daripada market. Ya memang sih ketika terbentuk second top ini belum tentu harga akan bergerak bearish, tetapi kita mungkin bisa sedikit kurangi posisi. Karena ketika harga breakout daripada area support di struktur yang kelima, neckline breaks, maka bisa menjadi konfirmasi harga akan berubah menjadi tren turun. Baik, ini adalah visual daripada double top. Terlihat ini adalah saham Chandra Asri Petrochemical dan harga membentuk suatu pergerakan uptrend di mana konsistensi harga membentuk higher high dan higher low. Dan ketika harga membentuk suatu top yang pertama diikuti dengan top yang kedua dan benar aja ya. Di sini candlenya merah impulsif ke area neckline dan terbukti harga ini breakdown daripada area support atau neckline dan harga tidak kembali ke area tertingginya. Dan di sini indikasi kita sebenarnya sudah harus melakukan cut loss mungkin bagi Anda yang belum punya posisi atau exit ketika memang Anda sudah untung karena harga breakdown dan ini mengindikasikan bisa aja ya harga ini mengalami crash yang cukup besar. Baik, tadi kita sudah mempelajari struktur dari double top dan visualnya untuk mengidentifikasi double top ini. Dan sekarang saatnya kita bisa melihat ke study case-nya di gambar berikut. Oke, ini adalah bagaimana cara kita menggunakan double top. Jadi untuk target daripada double top sebenarnya sama aja ya. Kita tinggal ukur dari area resisten secara vertikal, kita tarik ke area support atau neckline-nya, lalu kita pindahkan ke area harga ketika breakdown dari area neckline. Dan didapati itu merupakan target daripada double top. Dan di sini ya terlihat saham Wijaya Karya mengalami pergerakan yang uptrend sebelumnya. Ya memang pergerakannya ini cukup minor ya, pergerakan uptrendnya. Dan terlihat harga membentuk top yang pertama dan terlihat harga turun mengenai area support dan naik lagi.
Dan biasanya di sini trader bisa aja terkecoh nih, karena ada candle hijau yang akan melakukan breakout daripada area resisten. Dan ketika kita ingin melakukan buy on breakout, kita sudah punya posisi, ternyata harga membentuk suatu candlestick yang dinamakan di sini dark cloud cover. Dan ketika terbentuk dark cloud cover ini, di sini adalah indikasi bahwa harga akan bergerak turun, apalagi terbentuk yang namanya top yang kedua. Sehingga di sini kita bisa kurangi posisi atau justru exit ketika harga ini breakdown atau setidaknya menyentuh dulu nih area support neckline-nya. Dan terbukti ketika kita telat melakukan cut loss, harga terus turun dan kita bisa menderita kerugian. Oleh sebab itu ada baiknya kita bisa exit lebih awal pada saat harga membentuk top yang kedua. Oke, jadi itu adalah materi dari double bottom dan double top. Bagaimana cara kita menggunakan double bottom untuk menghasilkan profit yang maksimal dan bagaimana cara kita exit lebih awal untuk menghindari kerugian yang lebih besar. Oleh sebab itu, kesimpulan daripada teknik ini adalah kita harus melakukan backtest di saham-saham yang kita tuju dan bisa aja nih kita juga mengkombinasikan teknik ini dengan teknik yang lain, mungkin dengan osilator atau dengan trend following indicator, supaya nanti Anda bisa tahu kombinasi-kombinasi yang tepat di dalam menggunakan pola ini. Dan tentunya ini juga bisa ya kita gunakan untuk melakukan investasi karena pola reversal double bottom ini cukup kuat untuk kita bisa buy di titik terendah dan sell di titik tertinggi ketika terbentuk double top. Nah, gimana kawan Visto? Sekarang Anda udah tahu kan bagaimana cara menggunakan reversal pattern di dalam trading plan Anda? Dan materi tadi sebenarnya hanya kulit aja nih dari keseluruhan reversal pattern. Jadi bagi Anda semua yang masih penasaran dan ingin bertanya lebih lagi, silakan join grup WhatsApp kami dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Jangan lupa download dan registrasi aplikasi investasiku dengan klik link yang ada di deskripsi atau dengan scan QR berikut. Pastikan Anda semua telah subscribe, nyalakan lonceng notifikasi, bagikan ke yang lain supaya Anda semua tidak ketinggalan konten terupdate dan menarik seputar saham. Akhir kata, saya Chris dari tim riset investasiku, pamit undur diri. Sampai jumpa di EduFest selanjutnya, karena investasiku for better tomorrow.